Teman-teman, hari ini aku akan mau membahas tentang ini nih, kupu-kupu Papilio-polites nih. Kenapa aku membahas tentang kupu-kupu ini? Karena aku ingin kupu-kupu itu lestari di alamnya, dan kita juga harus menanam inang kupu-kupu agar mereka bisa bertelur. Nah, ini contohnya, ini pohon jeruk nipis. Oh, ini ada ulat lagi. Kemudian Demoleus, karena paling banyak di sini itu Demoleus. Nomor 2 itu baru Polites. Maksudnya ini untuk makanan si kupu-kupunya. Ini pagoda, pohon pagoda. Terus ada ini untuk memancing kupu-kupu agar kesini. Dan kita harus sudah menyediakan pohon inangnya juga. Nah, mereka akan kawin terlebih dahulu, lalu betina akan bertelur di pohonnya sesuai spesies masing-masing. Misalkan Papilio-polites, ini pohonnya jeruk nipis. Papilio-demoleus, pohonnya juga jeruk nipis. Terus Troideselena, pohonnya tagala. Dia akan menaruh telur-telurnya ini bisa di dahan-dahan seperti ini, atau di balik daun seperti ini. Nah, setelah itu ulat akan menetas dan langsung memakan dedaunan yang ada di depannya. Nah, contoh ulatnya. Ini kemungkinan Papilio-demoleus ya. Dan ulat akan terus memakan daun ini, dan dia itu akan berganti kulit 1-6 kali ganti kulit. Setelah itu dia akan menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia itu akan menetas. Nah, biasanya kepompong kupu-kupu itu menetasnya 9 sampai 30 hari. Ini ulatnya. Ini masih instar apa ini? 2, kalau nggak 2 ya 3 ini. Masih kecil ya. Dan warnanya belum menghijau. Nah, pasti mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung apa itu instar atau L ya. L atau instar itu yang dimaksud dengan ukuran besar kecil ukurannya si ulat. Misalnya instar 1 atau L1 itu ulatnya masih kecil banget, baru menetas dari telur. Instar 2 itu pergantian kulit berikutnya. Instar 3 itu dia setelah ganti kulit dari yang ganti kulit lagi lah pokoknya, ganti kulit. Nah, setelah ganti kulit itu instarnya akan bertambah. Misalkan baru menetas, dia ganti kulit, nah itu jadi instar 2, terus instar 3, instar 4, instar 5, instar 6. Itu tergantung spesies. Ada yang instarnya ada yang cuma 4, ada yang sampai 6. 6 tuh biasanya sangat besar seperti Attacus atlas, terus Comet moth, Argemama material. Itu untuk ulat besar atau besar biasanya. Nah, ini contoh ulat instar 5, instar terakhir. Dia akan bertambah besar lagi sedikit. Nah, lalu dia akan menjadi kepompong. Ini kepompong Papilio-demoleus, bukan Papilio-polites. Ini ulatnya, ini kepompong. Dan ini contoh ulat yang masih instar 2-3 lah. Ini kira-kira instar 2-3 lah. Ya, pokoknya kemungkinan sih instar 3 ya, soalnya udah lumayan gede. Instar 2 bisa lebih kecil dari ini. Nanti setelah yang ini nih ganti kulit, bakal jadi berwarna hijau seperti ini juga. Nah, ini sekarang aku akan memberi makan ulat. Ini sepertinya Polites, Demoleus, cuma kurang tahu. Jangan digigit temennya. Ini aku taruh bawah sini dulu. Pakai gunting, potong. Dan ini hati-hati yang menggunakan gunting seperti ini. Sekarang aku beri makan. Pasti ada yang bertanya-tanya kenapa aku harus masukin ulatnya itu ke sini. Karena di alamnya itu banyak predator, mulai dari tawon, laba-laba, lalu semut, dan parasitoid. Dan ini ada contohnya di sini, yaitu laba-laba.
itu dia predatornya si ulat ini. Nah makanya aku masukin si ulat itu ke dalam kotak agar mereka aman dan terjaga makanannya juga. Nah ini sekalian aku masukin ke kotaknya ya. Ya, kita taruh di sini. Nanti dia kebalik. Nanti dia akan berjalan-jalan sendiri dan makan daun-daun yang ada di dalam. Dan daun-daun itu harus sering diganti ya. Mungkin bisa 1-2 hari sekali harus diganti. Kalau enggak nanti daunnya akan kering. Nah, nanti setelah ulat-ulat ini udah waktunya menjadi kepompong, mereka akan menjadi kepompong seperti ini nih. Ini contoh kepompongnya Papilio-demilius. Ya, kelihatan. Nah setelah jadi kepompong seperti ini, aku akan memasukkannya ke sini, ke kotak ini, kandang penetasan. Tuh, aku taruh di bawah situ. Itu tadi ada yang jatuh dari dinding atas, dia jadi nggak nempel lagi, jadi terpaksa aku ambil. Ada yang baru berubah juga itu, kepompong Papilio-demilius, dan ada Argyrophilus kalau nggak salah, apa gitu, tomato wonzon apalah gitu. Itu ada Adaptis neri sepasang pair kepompong, sama ada kepompong aneh di bawah nih. Mana ya, ini kelihatan gak gerak tapi dia hidup. Nggak gerak, dia hidup tapi ini. Nah jangan dipegang-pegang, nanti stres, kita taruh lagi. Dan kalau lagi jadi kepompong seperti ini, kalau bisa, kalau nggak ada yang penting jangan dipegang-pegang, nanti kepompongnya bisa stres dan mati. Nah setelah dia menetas, kita biarkan dia sayapnya mengering sampai bisa terbang seperti ini. Kita lepas itu 1-4 jam setelah dia menetas dari kepompong. Tapi kalau misal ngengat-ngengat besar seperti Attacus atau Comet Moth itu biasanya lebih baik malamnya saja dilepas. Cuman ini kupu-kupu ya, kita bahas kupu-kupu, jadi siang-siang saja kita lepasnya. Karena kan dia juga aktifnya siang-siang dan dia mencari makan siang-siang dan mencari pasangan siang-siang. Aku mau ambil buat contoh kupu-kupu. Mungkin kita lepas sekalian saja ya. Nih, kita lepas ya. Lepas. Pelan-pelan. Terbang-terbang. Itu betina itu yang kita lepas. Iya, dia nempel sini. Udah biarkan saja, nanti dia akan mencari pasangannya dan makanan dengan sendirinya. Nah, jadi teman-teman itu kalau mau banyak kupu-kupunya seperti di tempat aku, yang paling utama itu adalah pohon inang dan ini pakan kupu-kupu dewasanya. Dua inilah yang paling penting. Kita harus menanam pohon inang terlebih dahulu. Terserah mau yang mana terlebih dahulu. Yang penting ada dua-duanya agar kupu-kupu itu kesini. Dan aku sebutkan saja lah ya contoh pohon inang yang banyak kupu-kupunya di populasinya di Indonesia. Nih pohon zigzag, ini cocok untuk mengangkat Attacus atlas, terus Graphium sp, dan ini pohon jeruk nipis ini untuk Papilio-demilius, Papilio-memnon, Papilio-polites, terus apa lagi ya? Itu alpukat. Itu untuk Graphium juga, Graphium doson, sarpedon biasanya mau dia. Dan untuk ngengat-ngengat lainnya. Dan ini sih nggak wajib ya, tapi ini itu pohon murbei untuk ngengat sutra. Tapi ngengat sutra itu nggak ada di alam, jadi kita harus mencari ke peternak agar bisa mendapatkannya. Nah, ya ini pohon yang itu tuh sama. Ini pohon pagoda. Ini juga bisa buat pohon inang loh. Ini waktu itu aku menemukan ulat Acerontia sebenarnya untuk pakan kupu-kupu dewasa, dan ini itu untuk
akan meneliti mulai dari ulat, pompong, ngengat, telur. Tapi itu belum 100% aku teliti semuanya dan masih ada yang harus kuteliti lagi. Dan aku sudah catat semuanya, hasil penelitian aku semuanya, pokoknya udah aku catat. Dan ya lumayan susah untuk membudidayakan ngengat dari jenis Attacus atlas tadi itu. Nah ini aku juga ada pohon jambu. Ini sebenarnya untuk apa, belalang daun ya, tapi belalangnya lagi nggak ada. Pokoknya ngengat-ngengat itu kebanyakan di jambu nih. Dan kalau mau yang gampang dulu, yang penting tanam dulu aja pohon jeruk, sama terserah bunga yang untuk pakan si kuku dewasanya. Nah kalau pohon jeruk ini berguna juga loh untuk manusia, apalagi buahnya itu kan bisa untuk kita bikin sambal, apalagi ya, pokoknya makanan loh. Nah jeruknya buahnya kita ambil. Nah daunnya ini untuk si ulat-ulat ini. Jadi bermanfaat ini satu pohon. Nah jadi kita pokoknya harus menanam pohon inang untuk kupu-kupu agar kupu-kupu tetap lestari di sekitar rumah kita. Dan ya, gampang kan teman-teman untuk membudidayakan atau memancing kupu-kupu ke sini? Mudah bukan? Ya mungkin sekian dulu cara-cara tentang kupu dari aku. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya teman-teman.